Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Ini masih pagi teman-teman dan masih muka bantal karena baru bangun tidur. Saya mau bikin snack untuk kita bawa hari ini. Insya Allah kita mau ajak adik-adik untuk lihat salju. Teman-teman. Salju. Very nice. Mira, this very old, you know apa? See, I remember that when I was kid. Saya mau bikin kue But it's working well. pakai alat sangat-sangat tradisional zaman dulu. Jadi ini untuk ngecok telur zaman dulu orang Spanyol waktu belum ada listrik teman-teman. Ini You kocokannya. have that in Indonesia? I never know. Jadi dia di sini. So what? You have to put it in the base. Iya ya. So like this, and then in the base of the place. Jadi dia taruh di mangkok tempat telurnya, ditaruh di surface-nya, di permukaannya gitu. Terus diputerin. Nah ini. Sekarang saya mau coba teman-teman. Ini saya pakai 6 putih telur dari telur ayam kampung. Jadi ngecoknya manual teman-teman. Agak capek tapi pagi-pagi sambil olahraga. Tapi ternyata dia cepat banget berbusanya. Jadi kemarin tuh mama bilang, ini aku punya, kamu pernah pakai apa enggak seperti ini? Saya bilang nggak pernah, mah nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak. Nggak di bawah teman-teman. Dan ternyata telurnya cepat ngembangnya. Cuman ya agak pegel teman-teman. Terima kasih. Tunggu teman-teman, stretching dulu. Agak pegel. Waalaikumsalam Mbak Retno, Mbak Siti. Semuanya pakai listrik lebih mudah sih, kok saya agak males nurunin alatnya dari atas. Jadi pakai alat manualnya mama mertua. Masukkan telur, terus gula, Waalaikumsalam Mbak, semuanya disambi ya. Karena nanti nggak tahu saya bisa live atau enggak nanti siang. Jadi kita pagi aja live-nya sambil ngocok telur sama gula. Iya Mbak, tumben ya hari ini pagi-pagi. Aduh, susah ya. Agak susah teman-teman. Bisa tapi agak susah. Pegel tangan saya. Ntar tak ngambil kocokan dulu.
Saya mau bikin bolu pagi ini. Mau bikin bolu tapi saya campur sama apa namanya, apple cake. Terima kasih teman-teman. Hari Sabtu apa acaranya? Ini saya bilang sama adik-adik kemarin, mereka kan semuanya salah satu impiannya itu ke Eropa di musim dingin biar bisa lihat salju. Dan kebetulan kan karena kalau di kota Kasen itu nggak ada salju teman-teman. Ada tapi jarang sekali, nggak tahu entah tahun kapan terakhir ada salju di sini. Tapi kalau di bukit-bukit gitu ada. Cuman transportasi dari kota ke bukit-bukit, ke gunung-gunung itu kan nggak ada transportasi umum ya, jadi mereka mau mengakses ke sana juga nggak bisa. Terus pero kan ada apa, Nacho dia mau bantuin. I try pero kan sana necesita más faster. Papá, fast, eso no. Cansada, ¿verdad? Pero ya. Exercise. Transportasi umum tuh di sana nggak ada. Dari sini ke gunung, akhirnya saya bilang sama Nacho, yuk kita ngeluangin waktu, yuk kita ajak mereka untuk lihat salju, kasihan. Karena itu salah satu mimpi mereka nanti. Karena kalau nunggu salju di kota nggak bakalan ada salju sepertinya tahun ini, saya bilang gitu. Terus karena mereka itu ada 6 orang, mobil kita nggak bakalan cukup satu mobil karena karena mobil kita itu kalau dimaksimalkan dua di belakang, 3 di tengah, 2 di depan, 7. Cuman 7 orang. Terus kita udah bertiga sendiri, saya, Matilde sama Nacho. Cuman bisa bawa 4 orang. Terus alhamdulillah kakak ipar saya kan baik banget ya teman-teman. Kakak ipar saya tuh sayang banget sama adik-adik itu. Dia bilang, ya udah nanti yang satu pakai mobilku gitu. Terus nanti aku ikut. Nggak tahu nanti Dani bisa nyetir atau enggak. Kalau Dani nggak bisa nyetir nanti biar Fernando Padre, papanya yang nyetir. Nanti kita bawa mobil yang besar juga, yang 7 kursi juga gitu. Udah apa namanya, akhirnya saya tawarin tuh ke adik-adik kemarin, kalian mau lihat salju nggak? Mau banget teman-teman mereka lihat salju. Terus ya udah besok siap-siap, kalau nggak Sabtu Minggu saya bilang itu. Cuman lihat perakiraan cuaca kayaknya Minggu bakalan buruk cuacanya. Terus di samping itu juga hari Minggu biasanya lebih rame teman-teman, rame banget kalau hari Minggu. Jadi kita putuskan udah deh nggak usah hari Minggu aja, hari Sabtu aja kita naik ke gunung sambil teman-teman untuk bawa kalian lihat salju gitu. Jadi nanti ini kita mau berangkat jam 11. Ini sekarang jam 9 kurang 1 menit. Jadi ada waktu 2 jam saya di rumah untuk siap-siap. Karena kita bakalan di ini teman-teman, bakalan di gunung. Jadi di sana nggak ada restoran, nggak ada jual jajan-jajanan gitu. Dan juga agar adik-adik irit juga biar nggak banyak jajan juga kalau kita nanti ke restoran, biar mereka nggak terlalu banyak jajan. Jadi saya mau bawa bekal gitu. Sebenarnya itu rencananya baru tadi malam fixnya, makanya saya nggak siap-siap dari kemarin-kemarin, nggak belanja juga. Jadi saya gunakan aja bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Tahun kelahiran berapa ya mereka adik-adik itu? Sekarang umurnya sekitaran 20, 21 gitu loh. Berarti tahun berapa tuh kelahiran? Ya mungkin sekitar 9 berapa. Ya sekitaran segitulah teman-teman.
masih muda-muda sekali, masih baru menginjak dewasa. Ada 6 orang. Kalau teman-teman tanya, kok 6 orang bukannya 5 orang? Betul, kemarin tuh yang datang memang 5 orang pertama. Tapi sebenarnya mereka tuh ada 6 orang. Dan karena kemarin, kenapa yang 1 orang datanya nggak barengan? Karena yang 1 orang itu visanya belum jadi. Itu mereka yang 1 tuh terlambat bikin visanya, dan akhirnya juga visanya keluarnya terlambat gitu. Jadinya teman-temannya udah pada punya visa, udah pada berangkat, dia masih nunggu visa. Terus yang 1 itu akhirnya nyusul ke sini seminggu setelah mereka nyampe sini kayaknya, kurang lebih gitu. Saya mau bikin tarta bolu, Mbak, apa sih namanya, kue apel. Hampir dibilang bolu, sebenarnya enggak juga, karena kan kalau bolu kesannya ngembang ya teman-teman. Jadi ini kuenya tidak terlalu ngembang, tapi moist gitu. Ini apelnya saya pakai apel kesukaannya nenek. Jadi nenek itu suka banget makan apel yang gembus dalamnya tuh loh teman-teman. Dalamnya tuh empuk banget. Kalau saya sama Matilde suka apel yang dalamnya keras, yang crunchy. Kalau nenek mungkin juga karena usia kali ya, jadi sukanya yang lembut-lembut. Jadi saya pakai apel yang lembut-lembut gini juga nanti biar cepat matangnya. Dan kebetulan karena stok di rumah yang ada ini, yang stok yang Matilde suka ada, tapi nanti untuk kita bawa untuk makan buah di jalan. Iya, nggak tahu Mbak Kudanil berapa. Kalau sekarang mereka sekitaran segitu umurnya, sekitaran 20, 21 gitu. Sekitaran segitu. Tadi pagi saya mau bangun tuh kok ya mager, males banget teman-teman. Tadi cuman rencana tadi malam itu pas sebelum tidur, besok aku bangun lebih pagi deh, aku bikin bontot. Tapi pas pagi-pagi bangun habis sholat itu rasanya males banget mau bergerak, balik ke tempat tidur lagi saya. Waalaikumsalam. Saya lagi ngupas apel, kita mau bikin cake apel. Sebenarnya tadi harusnya dikupas dulu ya, telurnya udah saya kocok, ininya belum selesai dikupas. Gak apa-apa. Bikin yang simple, cepet. Kalau di oven gini kan bisa disambi, nanti ovennya yang matengin kuenya sendiri. Nah, nanti habis ini bikin sarapan untuk nenek, nyiapin sarapan Matilde, terus siap-siap, terus kita akan berangkat gitu. Satu loyang besar nanti kalau untuk camilan di jalan, di tempat tujuan kayaknya cukup deh. Karena kalau nggak kita bawa hari ini, kalau salju itu kan melelehnya cepat ya teman-teman. Dan kebetulan karena beberapa hari terakhir itu kan hujan terus di sini di kota. Biasanya kalau hujan di kota itu di atas biasanya saljunya tebal biasanya ya. Gitu. Rencananya hari ini kita mau bawa mereka ke salah satu desa tua di sini yang penduduknya cuman kurang lebih ada 200 kepala keluarga di sana. Mungkin sekarang lebih sedikit kali. Desa otentik gitu. Jadi selain melihat salju, nanti harapannya mereka bisa melihat kehidupan yang berbeda antara desa di sini dengan desa di di Indonesia. Gitu. Kalau menurut saya, adik-adik itu belajar ke luar negeri, menurut saya ilmunya bukan cuma dapat di bangku kuliah sih, menurut saya teman-teman. Menurut saya ilmu pengalaman yang mereka dapatkan di luar negeri itu juga justru kadang-kadang jauh lebih, tidak selamanya, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bisa membuka mata mereka dibanding ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Pengalaman baru, culture baru, kenyataan yang mereka hadapi di dunia luar, kadang itu justru lebih ngena di hati mereka dibanding SKS yang mereka tempuh di kampus.
Biasanya kurang besar, lama. Nachonya pergi karena Nacho ngecek ini teman-teman, ngecek bending. Ini kan hari Sabtu ya. Biasanya kalau malam Sabtu tuh bending ramai banget. Jadinya dia ngecek bending just in case ada sesuatu yang mesti dia lakuin di sana. Nggak tahu nanti apakah ada ponakan yang akan ikut atau enggak. Karena kalau kita bawa mobil 2, kayaknya cukup kalau ada ponakan mau ikut sepertinya. Dani, nggak tahu Dani bisa ikut atau enggak, karena Dani hari ini tadi malam dia kerja. Tugas di rumah sakit, dan dia baru keluar tadi pagi jam 8. Jadi nggak tahu dia bisa ikut apa enggak. Mudah-mudahan bisa ikut. Sebenarnya ini bukan karena cekatan sih Mbak, karena biar masaknya simpel sebenarnya, nggak repot. Ini nggak perlu apa namanya estetik yang harus indah, yang harus bagus. Ini kalau ikut MasterChef Indonesia, saya udah didepak keluar dari mulai audisi teman-teman. karena masaknya nggak ada standarnya sama sekali, terus nggak ada ukuran sama sekali, cuman pakai feeling gitu aja. Ini dia apelnya, kita banyakin apelnya. Sebenarnya semakin banyak apelnya itu kuenya jatuhnya akan semakin lembut, karena nanti kalau di oven ini apelnya itu dia akan kayak meleleh gitu loh teman-teman, jadi kayak creamy gitu. Itu nanti yang bikin kuenya jadi moist banget begitu. Ini tadi saya pakai 3 apel besar. Kalau pakai apel lembut begini, proses masaknya juga jauh lebih cepat. 50 menit paling udah matang nanti ini. Oke, udah selesai. Kenapa saya mau bawa mereka untuk lihat salju? Karena saya tahu gimana rasanya pengen lihat salju teman-teman. Saya tahu gimana penasarannya lihat salju itu, saya ngerti karena saya dari Indonesia. Dulu pertama kali saya mau lihat salju itu juga excited banget teman-teman. Sekarang ini apa namanya, kuning telurnya saya masukin. Ini ngocok telurnya nggak terlalu sampai harus yang berbusa lembut seperti kalau kita bikin bolu gitu ya. Jadi cuman ngocoknya seadanya gitu, semampunya. Dan karena saya pakai telurnya ayam kampung, jadi jatuhnya tuh kuning sekali teman-teman tuh. Kalau ayam kampung kan bagian kuningnya tuh kuning banget ya, bahkan kayak hampir mendekati warna orange gitu. Oh, kalau trio chef itu datang ke sini, saya masakin apa? Saya masakin seadanya yang tidak standar mereka. Kalau mau makan, alhamdulillah. Kalau mereka nggak mau makan juga nggak apa-apa. Jadi saya masakin suka-suka saya, nggak pakai standarnya mereka. Mau dimakan ya syukur, nggak dimakan ya nanti mereka silahkan makan di restoran, karena di dekat rumah saya banyak restoran, tinggal pilih. Mbak Nuninya di mana Mbak Indonesianya? Jenengan tinggal di mana? Selamat siang. Buahnya nanti dicampurin di sini di bolunya Mbak. Untuk apa ini? Untuk salad ya. Nah, ini buahnya saya masukin ke sini. Saya masukin ke dalam adonan. Kita jadikan satu. Biar juga nggak terlalu banyak bawaan. Kalau nanti bikin salad, bikin yang lain, bawaannya terlalu banyak.
yang praktis aja, nanti tinggal dipotong-potong atau dipotong di sana. Kalau lapar tinggal emplok, bikin yang manis karena manis energinya banyak, jadi bisa ngurangin lapar, bisa nahan lapar lebih lama dibanding makan yang lain. Gitu. Iya Mbak, kalau kita nggak, sama sih seperti teman-teman kan masak juga kan untuk keluarga kan. Kalau kita nggak masak nanti keluarga kita kelaparan. Sama lah. Bedanya kan kalau saya masak saya bikin vlog, kalau Mbak masak kan nggak dibikin vlog. Bedanya mungkin cuman itu kali ya. Dan mungkin bedanya kalau Mbak masak itu masakannya lengkap, bumbunya lengkap. Kalau saya masaknya masak simple karena bumbunya nggak ada. Bumbunya nggak ada, sama dengan lebih irit teman-teman. Kalau banyak bumbunya kan belanjanya juga lebih banyak. Saya paling garam, olive oil, bawang putih, itu bumbu andalan saya. Saya tambahin dikit lagi. Saya pakai 2 gelas tepung terigu, tapi ini saya tambahin karena saya pakai telurnya 6. Kasih susu sedikit. Harusnya pakai apa namanya teman-teman, yogurt, tapi yogurtnya ada coklatnya. Saya punya yogurt tapi yang campur coklat, jadinya kayak kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Mbak Dewi, senang mengikuti Mbak Mariati Ati. Halo, apa kabar Mbak? Terima kasih, salam kenal kembali, sehat selalu. Nanti kalau sempat saya bikin live ya, waktu ngajak mereka di jalan, insya Allah ya teman-teman, nggak janji, insya Allah. Tapi kalaupun misalnya nanti saya nggak live, nanti liputannya insya Allah ada. Kita nanti agak jauhan, jadi 2 jam perjalanan dari sini. Sebenarnya yang dekat ada, cuman kalau yang dekat mungkin agak kurang nendang. Jadi kita bawa sekalian agak jauh ke desa, salah satu desa autentik di sini. Penonton Mbak, penonton kebagian. Nanti kalau sisa silakan ambil ke sini. Nih, tuh udah jadi. Tinggal kita masukin ini semua, apa namanya, apelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gini aja, di oven matang kita bawa. Bentar teman-teman. Sebenarnya nggak lama sih prosesnya, cuman ngocok telurnya mungkin yang agak lama. Kalau yang lainnya tuh gampang, blok masukin ke oven, udah selesai gitu. Supaya ini pakai pir juga bisa. Saya pernah juga kayaknya bikin live bikin ini. Cuman pirnya cuman ada 2 kecil-kecil. Nih, udah tuh. Seperti ini hasilnya. Tinggal kita oven. Ovennya saya kasih minyak dulu ini. Terus karena mau cepet, jadi ngolesin minyaknya pakai tisu aja. Tisunya tisu bersih ya teman-teman, bukan tisu kotor. Gitu. Sebenarnya ini nggak lengket.
Cuma nanti saya mau taburin sama tepung, tapi saya ini naburin tepungnya sebenarnya bukan karena biar nggak lengket, karena saya mau tekstur luarnya agak kering-kering, gurih, apa sih nama, kering lah, kering, terus lebih enak kalau dimakan, karena ini tepungnya nanti kan bisa mengeringkan bagian bawah dari kuenya. Udah seperti ini. Tinggal tuangin aja ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya banyak banget. Biasanya pakai telurnya cuman 4 kalau telur ayam kampung. Ini tadi pakai 6. Terus apa namanya? Tepungnya juga saya tambahin apelnya yang biasanya cuma 2 besar-besar, yang tadi saya kasih 3. Karena yang bakalan makan juga banyak. Biasanya yang makan cuman keluarga sendiri, ini sekarang ada tambahan 6 orang. Kok 6 apa 5 ya? Karena yang satu dia galau mau ikut apa enggak, karena ada kelas online, bukan kelas online, ada pertemuan online jam 8 pagi. Kurang lebih 1 jam, jadi mungkin jam 9 selesai. Kalau jam 9 selesai dia ikut, tapi kalau misalnya pas kita mau berangkat belum selesai, mungkin dia nggak ikut. Padahal pengen banget katanya ikut. Ini nenek masih tidur, Matilde juga masih tidur. Nenek udah bangun sih tadi pagi, jam 7-an pagi, pas setengah 7 ya tadi, kamar mandi terus tidur lagi. Dah, tangan dulu, kita masukin ke dalam oven ini. Ini karena dia elastis, jadinya nanti teman-teman tak masukin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita set 50 menit 200 derajat aja. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal bikin sarapan untuk nenek. Jadi kita pastiin nanti pas kita tinggal nenek sudah punya sarapan. Bentar teman-teman ya. Begitu saja. Sebenarnya masak itu simple, yang agak susah tuh nyiapin waktunya sebenarnya. Oke, kita taruh di sini dulu. Bagi resepnya dong Mbak, resepnya gampang sekali. Resep yang saya pakai tadi, itu saya cuman pakai resep normal ya, untuk loyang-loyang normal yang seperti Indonesia, ukurannya saya nggak tahu. 3 telur, atau 4 lah ya, 4 mungkin lebih amannya. Dikocok dulu putihnya, sampai mengembang, terus mengembangnya sesuai selera. Kalau saya ngembangnya nggak ngembang-ngembang banget. Terus gula putihnya pakai 1 gelas, bisa less, saya pakainya lebih sedikit dari 1 gelas karena nggak terlalu suka manis. Dikocok juga sama putih telur, sampai salah, dikocok juga sama putih telurnya, sama seperti kalau teman-teman bikin adonan bolu lah, kuning telurnya dimasukkan. Terus saya pakai minyak biji bunga matahari setengah gelas, teman-teman bisa ganti sama butter atau mentega yang dicairkan. Terus baking powder 1 saset 50 gram kalau di sini, kalau saya nggak salah 1 sasetnya itu. Terus tepung terigunya 2 gelas, terus dicampur sama apelnya saya pakai, kalau yang kecil-kecil pakai 2 ya, kalau yang kecil-kecil pakai 3. Sementara kalau yang besar-besar pakainya 2 sudah cukup. Dipotong kupas, potong-potong. Udah cuman gitu aja. Terus aduk semuanya jadi satu. Setelah itu di oven. Udah gitu aja.
gampang sekali. Terima kasih Mbak Boyolali, apa kabar? Untuk nenek kita bikin sarapan dulu untuk nenek. Ada satu sarapannya nenek yang nggak ada, habis kolagen, habis karena memang sedang tidak ada di pasaran. Saya udah pesen 5 botol gede gitu, datang nyampe nya nanti hari Senin. Saya bolak-balik ke supermarket yang biasa diminum mama ya, itu memang kosong. Jadinya hari ini yang biasanya mama mertua saya 12 macam sarapannya, 12 jenis. Sudah 2 hari ini cuman 11 jenis karena yang satu nggak ada kolagennya. Ini kefir sekarang. Seperti biasa saya sering juga ya bikin live sepertinya, bikin sarapan untuk mama mertua. Pertama kefir dipisahin jadi 2, satu untuk sarapan pagi, yang satu untuk makan malam nanti. Tapi bikinnya langsung sekalian, jadi nanti malam saya nggak bikin lagi. Kefir itu apa? Dia sejenis seperti yogurt. Jamurnya sepertinya kurang lebih sama. Cuman kalau menurut saya kefir lebih kecut dibandingkan dengan yogurt. Ini tradisional karena mama punya jamurnya sendiri gitu. Jadi setiap hari disaring, terus jamurnya dibersihkan dari susunya. Kadang-kadang saya cuci, kadang-kadang cuma saya peres gini aja. Terus saya masukkan lagi ke dalam botolnya, ditambah lagi dengan susu. Besok sudah jadi lagi. Itu terus ngulang-ulang, teman-teman. Di Indonesia kan sepertinya ada juga ya kefir. Kalau jamurnya itu aromanya seperti jamur teh di Indonesia, kurang lebih. Ya kasihan Mbak kalau nggak diladenin orang. Sebenarnya kalau nyiapin sendiri juga bisa, cuman kasihan sudah sepuh. Nyiapin sarapan gini kalau mama bisa 1 jam lebih. Karena gerakannya sudah slow motion, teman-teman. Sudah slow motion gerakannya nenek. Agak jelimet, iya betul, sarapannya nenek memang agak jelimet, tapi memang itu yang sudah beliau lakukan dari dulu, jadi kita tinggal nerusin aja. Nah, sekarang tinggal bentar teman-teman, bikin teh dulu. Mbak Nanda, siantar sumut apelnya dipotong halus, betul. Iya, kalau saya nggak terlalu halus sekali, masih ada, tergantung itu selera. Kalau apelnya dipotong halus bisa, kalau saya masih agak tebal sedikit biar nanti agak kegigit-gigit, masih ada keresnya gitu. Walaupun keresnya nggak seperti keres waktu pas mentah, tapi enak teman-teman. Kalau saya ya, kalau teman-teman nggak suka ada teksturnya, dipotongnya lembut aja. Bisa diganti dengan buah pir kalau nggak ada apel. Kopinya nenek ada apa enggak? Bentar. Malah kopinya habis. Iya betul. Jam berapa sekarang? Jam setengah 10, kurang 4 menit. Kopinya pun kalau nenek itu harus kopi yang bikin sendiri. Kok ya kebetulan ini belum dibersihkan. Bersihkan dulu. Sebenarnya walaupun sarapannya nenek itu banyak, ada 11 macam, tapi bikinnya lebih cepat daripada bikin bakwan. Kalau bikin bakwan, bikin adonan dulu, rumit. Ini rumit tapi cepat kalau sarapannya nenek. Yang untuk malam enggak, karena kefir memang enggak dimasukkan ke dalam kulkas. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam kulkas? Karena ini kan kefirnya kefir segar.
Jadinya kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu jamurnya, bakterinya itu mati. Kata nenek sih gitu ya. Saya sih ngikut nenek aja. Bakterinya mati, tapi kalau di luar bakterinya masih hidup. Jadi ketika diminum tuh bakterinya masih hidup. Bakteri baik ya di sini, bukan bakteri yang menyebabkan penyakit. Gitu. Jadi kalau pagi saya bikin kefirnya masih agak cair, nanti malamnya lebih kental. Karena proses bakterinya makan susunya itu masih berproses. Kalau dimasukin ke dalam kulkas dia nggak akan lebih kental, teman-teman. Gitu. Itu versi nenek ya. Saya tidak melakukan penelitian, saya cuma manut sama mertua aja. Manut gimana cara nyimpannya. Gitu. Minta Sambi naruh kopi di dalam sini. Terima kasih Makmun, Mbak Makmun, Bandar Lampung. Siapa tadi ini Bandar Lampung? Mbak Anggra ini. Terima kasih Mbak. Sekarang tehnya Mama. Tehnya, aduh saya punya ini enggak. Harus dikasih dengan jeruk. Nih. Tehnya mertua saya dicampur sama lemon. Tak cuci dulu lemonnya. Halo Kak Zaitun Omar. Terima kasih Malaysia, Mbak Gourmet sore. Selamat sore Mbak. Kalau di Indonesia mungkin malam enggak basi Mbak kalau kefir malahan. Karena memang sebenarnya itu kan basi sebenarnya. Cuman basinya tuh basi. Oh, ternyata ini dalamnya 2. Lihat teman-teman lemonnya. Dalamnya ada 2 tuh. Double. Karena kan fermentasi, teman-teman. Mungkin gampangannya gini lah, kalau teman-teman bikin tempe kan nggak dimasukin ke kulkas kan. Kalau dimasukin ke kulkas kan nggak jadi. Nah, gampangnya mungkin gitu deh. Tehnya nenek. Tehnya pun harus nyaring karena Mama nggak suka pakai teh celup. Senggol Malang Dinoyo. Halo Mbak Sugiyarti Ali, Mbak Beni Yati, Bantul. Apa kabar Bantul? Jogja. Apalagi kopinya sedang proses. Ini apa namanya ini, tomat. Bawang putih. Kalau teman-teman mau pakai resepnya mertua saya biar tahan sakit ketika sudah sepuh, kemudian apa namanya, daya ingatnya kuat, Mama mertua saya salah satu rahasianya ya, ini salah satu rahasianya itu makan bawang putih setiap hari, setiap pagi nih, setiap pagi mertua saya makan itu. Cuman resikonya mulutnya agak bau teman-teman kalau nggak cuci gigi, kalau nggak gosok gigi. Jadi kalau habis sarapan itu Mama mertua biasanya langsung ke kamar mandi gosok gigi karena kan bawang putih mentah aromanya kan kuat sekali ya teman-teman. Bantul diguyur hujan. Belum selesai ya musim hujannya. Di sini alhamdulillah sih nggak hujan. Nggak tahu kalau bagian interior, tapi kalau di sini nggak hujan. Terus rotinya nenek masih apa enggak?
Ini rotinya nenek di freezer, jadi sekarang dikeluarkan biar nanti pas nenek mau sarapan sudah empuk. Terus sendok 3, sama terakhir madu. Tinggal dihitung. Saya biasanya gitu, kalau untuk memastikan sarapannya nenek sudah semua atau belum, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya bener, kolagen nggak ada. Tapi kok cuma 10 ya? Apa yang belum ya? Oh bener. Olive oil teman-teman 11. Minyak zaitunnya diapain? Ya cuma dimakan pakai roti, dicocolin pakai roti gitu. Sama kopinya, ini kopinya udah jadi. Kopinya kebul-kebul. Udah selesai sarapan untuk nenek. Gini aja. Tinggal ditutup-tutup. Tutupnya lari-lari. Udah sarapan untuk mertua aman teman-teman, udah jadi semua. Halo. Tomatnya diiris untuk apa? Untuk sarapan mbak. Jadi tomatnya itu nanti dicocol sama, ditaruh di atas rotinya. Ini rotinya terus dicocol-cocol di olive oilnya itu, di minyak zaitun, terus dimakan gitu mbak. Selalu tomat setiap pagi. Mama itu sarapan itu kayak obat kalau mama, karena sarapannya harus sama. Kalau bukan obat kan kita bisa berganti ya teman-teman dengan menu yang lain. Kalau mama kalaupun ada menu yang lain nggak mau ganti, udah kayak kecanduan. Canduan sarapannya itu gitu aja. Dan kebetulan ini hari Sabtu, nggak ada yang bantu-bantu. Sabtu Minggu kita nggak ada asisten yang bantu di rumah teman-teman. Kalau nggak pas ada acara yang khusus gitu, libur asisten rumah tangganya kalau Sabtu Minggu. Oh enggak Mbak Ari, nanti tak sampaikan kalau sudah bangun ya. Karena sekarang beliaunya masih tidur. Tadi malam Mama tidurnya lambat. Saya tidur jam 12:30. Mama kayaknya jam 12:30 tuh masih di dapur. Makan malam. Sudah saya siapin makan malamnya dari jam 8 malam. Barengan, saya masaknya barengan untuk makan malam Matilde. Tapi beliau kayaknya start mulai makan itu jam 11 apa setengah 12 gitu. Ya, karena itu teman-teman, karena semuanya itu udah, Mama tuh sekarang semua udah slow motion, semuanya dilakuinnya pelan gitu. Iya, saya nggak tahu ini sehatnya, standarnya, mungkin standar sehat setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau standarnya
standarnya mama mertua saya ini udah sehat banget. Sarapannya beliau semuanya cairan sarapan. Hampir semuanya cairan. Cairannya ada berapa? Teh, kopi, kefir, terus kolagen, oats pakai susu, sama levadura 6 cair, minuman cairnya. Kalau saya sarapan seperti itu tiap hari udah beser saya, teman-teman. Terlalu banyak cairan. Terus untuk makan siang mertua hari ini juga udah saya siapin. Nanti karena kita nggak bakalan makan di rumah ya hari ini. Untuk mama mertua juga sudah saya siapin. Makanannya udah ada di kulkas. Terima kasih Mbak Anggraini Fauzan, Mbak Beni. Iya betul, 1:30 malam. Mama mertua saya kan tidurnya. Iya, jam segitu. Ada aja yang dikerjain teman-teman, karena mama itu katanya produktifnya itu kalau malam katanya. Kalau siang tuh nggak produktif. Sebenarnya kalau menurut saya mama itu produktif siang dan malam. Cuman kalau siang itu dia terganggu sama telepon. Keluarganya, adiknya, kakaknya, teman-temannya. Karena di sini saya nggak tahu di Indonesia apakah sama atau enggak. Dan saya juga nggak tahu di sini apakah semua orang seperti mama apa enggak. Mama itu sampai sekarang umur 83 tahun, setiap hari itu masih ada yang ditelepon dan selalu ada yang nelpon beliau. Teman SD-nya, teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman kuliahnya, teman kerjanya, tetangganya dulu-dulu gitu tuh masih pada nelponin sampai sekarang. Makanya kalau siang mama dia bilang nggak produktif karena waktunya habis untuk terima telepon dan nelpon. Kalau nggak terima telepon, nelpon mama mertua. Kalau malam itu dia sibuk ngurus pajak, ngurus bikin report siapa yang sudah bayar apartemen, siapa yang belum, siapa yang sudah dapat bukti pembayaran, siapa yang belum gitu. Dan karena itu tadi saya bilang, karena mama itu sudah slow motion, jadinya bikin satu kwitansi itu bisa 1/2 jam. Tapi kalau dibantu nggak mau teman-teman. Kalau dibantuin nggak mau. Oke. Iya Mbak, kalau nggak kita yang ngurus, siapa yang mau ngurus? Sebenarnya nggak terlalu khawatirnya kalaupun saya nggak ngurus mama tuh akan ada orang yang ngurus, kayak apa ya, kayak suster gitu loh. Cuman kan yang namanya orang kerja, tujuannya tuh kan kadang-kadang, apalagi ya mohon maaf, apalagi orang-orang barat, khususnya kalau orang-orang kerja di sini, suster tuh biasanya bukan dari sini, biasanya dari Venezuela, Amerika Latin, Venezuela, Kolombia, terus mana lagi, Brazil, orang-orang gitu yang kan bekerja di sini biasanya banyaknya untuk itu, untuk ngurus orang tua. Kadang-kadang telatannya tuh, sabarnya tuh nggak sesabar orang-orang kita, orang-orang Asia. Kasihan dulu di tetangga kami di bawah itu ada satu mbah-mbah yang diurus sama orang dari ini juga, orang dari Kolombia apa Venezuela ya, dulu dia yang jaga itu. Terus setiap hari tuh saya dengar dibentak-bentak itu loh teman-teman, kasihan. Mungkin kalau untuk orang sini kayak dibentak-bentak tuh mungkin biasa ya, kayak misalnya nggak mau makan, ayo makan nanti kalau kamu nggak makan sakit gitu. Mungkin dibentaknya juga tujuannya bagus, kayak dia setiap hari harus minum obat kan, ayo minum obat, kalau nggak minum obat nanti kamu sakit. Tapi cara bicaranya tuh sampai kedengaran ke tetangga, kayak keras gitu loh, nggak tega. Terus sampai pas beliau meninggal itu, dan itu bilangnya gini, itu dia meninggalnya bukan karena sakit tuh, karena serangan jantung, karena dibentak-bentak sama susternya. Dan saya nggak mau itu dialami sama mertua saya, kasihan. Ya walaupun saya nggak tahu ya, mungkin budaya bentak-bentak gitu mungkin di sini tuh wajar aja, karena di sini juga cara ngomongnya juga orang kan ngomongnya juga keras-kerasan teman-teman. Cuman nggak tega saya. Di antara anak mantunya yang paling
yang paling fleksibel lah, saya bilang yang paling fleksibel waktunya tuh saya. Kalau yang lainnya kan enggak, mereka kerjanya di kantoran, jadinya waktunya nggak fleksibel. Kalau saya kan kerjanya karena kerja untuk diri sendiri, jadinya waktu saya fleksibel gitu, bisa ngurus mama. Iya, oh kalau siang nenek tidur. Kalau siang itu tidur, tapi tidurnya terganggu dengan telepon. Nenek tidur siang itu biasanya jam 3:30, bukan 3:30 deh. Setelah ada acara TV selesai, ada satu acara TV yang dia suka, kayak kalau dia kayak kalau di Indonesia kayak tebak-tebak kuis itu loh teman-teman, kayak apalah ya. Kalau Indonesia tuh apa ya? Kayak kuis-kuis tebak-tebakan gitulah, pengetahuan gitu. Selesainya itu kalau saya nggak salah jam 4:30 apa jam 4 ya, lupa. 4:30 kayaknya selesainya, nggak tahu deh, 3:30 atau 4. Habis itu beliau tidur sampai jam 6 biasanya, jam 6 sore. Iya, nenek tuh harusnya tidurnya lebih banyak, tapi nenek bilang sudah cukup tidurnya. Pagi itu paling rata-rata tuh jam 1 nenek tidur, jam 1 bangun jam 8 pagi. Terus nanti siang tidur tuh kira 1 jam setengah gitu. Udah selesai, ini juga udah selesai obatnya. Suami saya Nacho lagi minum obat karena kemarin yang dioperasi gusinya itu sampai sekarang masih harus minum obat. Ini sampah, terus bolunya sudah mulai ngembang. Halo Mbak Rika, apa kabar? Buenos días, abuela. Nenek sudah bangun. ¿Qué tal? ¿Quieres dormir otra vez? Vale. Si yo escucho tú en bater y otra vez dormir. Nenek setiap pagi kalau bangun itu yang nyari orang, entah itu siapa yang terdekat dengan dia lah. Ini kebetulan saya lagi dapur paling dekat dengan beliau untuk bilang selamat pagi. Selalu teman-teman. Buenos días, ¿qué tal? Pasti itu. Standar operation prosedurnya mama. Selamat pagi, apa kabar? Gimana tidurmu? Habis itu nanti dia pergi tuh ngerjain sesuatu yang lain. Selalu begitu. Oke, udah selesai. Saya tak siap-siap dulu. Cuman tinggal nunggu bolunya matang tuh. Teman-teman lihat ya, bolunya udah mulai ngembang. Sekarang sudah jam 10 kurang seperempat, 1 jam seperempat lagi kita berangkat. So, saya siap-siap dulu teman-teman, nanti ditunggu. Insya Allah saya bisa live. Tapi kalaupun saya nggak bisa live, nanti ditunggu aja vlognya ketika saya ajak adik-adik lihat salju dan kita lihat bagaimana reaksi mereka untuk pertama kali lihat salju yang beneran di dunia ini gitu. Oke teman-teman, matur nuwun sudah menemani saya pagi ini nyiapin sarapan mertua dan juga bekal untuk jalan-jalan. Dime apa Pak Abuela? No, creo que no. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.